Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Tiba kini saatnya bertemu kembali dengan Mem Henny. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya, nanti Mem akan tayangkan PowerPoint. Yang pertama tentang bilangan bulat negatif positif, cara membaca, cara menulisnya. Terus juga nanti ada juga mengurutkan bilangannya dan juga membandingkan bilangan bulat. Ada 3 materi untuk pelajaran hari ini. Sudah siapkah kalian belajar? Tentunya pasti sudah siap. Oke? Ya, anak-anakku sekalian, kita saat ini akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, nanti di sini kita akan pelajari tentang bilangan bulat itu apa saja ya. Nah, dalam KD 3.1 itu yang akan kita jelaskan yaitu tentang pengertian bilangan bulat. Terus kita juga akan belajar tentang membaca dan menulis bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Itu yang akan kita pelajari dalam materi pertemuan kali ini. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan. Bilangan bulat itu terdiri bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan positif. Kalian lihat pada gambar. Ya, pada sebuah garis bilangan itu ada 0. Kalian lihat 0 itu merupakan bilangan cacah. Dari 0 ke sebelah kanan itu disebut bilangan cacah ya. Nah, dari mulai bilangan 0 ke arah kanan itu disebut bilangan bulat positif. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu disebut bilangan bulat negatif. Ya. Kalian perhatikan baik-baik, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membaca bilangan bulat. Bagaimana sih membaca bilangan bulat itu? Ya, satu persatu akan kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Kita akan membaca bilangan bulat positif dulu. Contohnya. Ya, kalian lihat contohnya. Angka 2 dan 7 dibaca 27. Di situ ada angka 3 dan 8 dibaca 38. Nah, bedanya dengan bilangan bulat negatif apa? Perhatikan baik-baik contohnya. Bilangan bulat negatif itu harus ada tanda negatif di depan bilangan tersebut. Contohnya seperti itu. Dibaca negatif 5. Bawahnya dibaca negatif 47. Ya, kalian bisa membedakan ya tentunya ya. Ini juga sudah dipelajari waktu kelas 5 juga. Ya, bilangan positif dan bilangan negatif. Cara membacanya pasti kalian sudah tahu pasti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, menuliskan lambang bilangan bulat positif. Itu seperti yang sudah kita pelajari juga. 27 ditulis, nah, seperti tayangan pada layar kita ya. 27 ditulis angka 2 7 ya. 56 ditulis 56. 79 ditulis 79. Itu menuliskan lambang bilangan bulat positif. Nah, sekarang menuliskan lambang bilangan bulat negatif ya. Seperti yang sudah bilang tadi, bilangan bulat negatif harus ditulis dengan menggunakan tanda negatifnya itu yang diletakkan di depan bilangan tersebut. Contohnya, negatif 13 ditulis bagaimana? Ya ditulis tanda negatif dulu baru angka 13. Begitu juga contoh berikutnya, negatif 22 ya, negatif 22. Ditulis tanda negatifnya dulu baru angka 22.
Bagaimana? Cukup jelas kan ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Ya. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan bilangan bulat itu bisa dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar atau ke yang terkecil. Nah, perhatikan cara mengurutkan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Nah, semakin ke kanan itu semakin besar, tetapi semakin ke kiri itu semakin kecil. Itu ya anak-anak ya yang perlu diperhatikan ya. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Ada contoh. Ada bilangan acak misalnya 5, negatif 2, 3, negatif 4, 0, negatif 6, dan 1. Nah, pertanyaannya, urutkanlah bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita bantu dengan garis bilangan. Jadi buat dulu garis bilangannya. Seperti ini ya, garis bilangannya. Terus bagaimana? Nah, kita lingkari bilangan-bilangannya tadi. Yang masih diacak tadi kita lingkari. 5, kita lingkari 5. Negatif 2, kita lingkari negatif 2. 3, kita lingkari 3. Negatif 4, kita lingkari negatif 4. 0, kita lingkari 0-nya. Negatif 6, kita lingkari negatif 6. Dan 1, kita juga harus lingkari 1. Nah, terus bagaimana cara mengurutkan? Nah, tadi kan perintahnya itu adalah urutkanlah bilangan tersebut dari yang terkecil kan? Dari yang terkecil ya. Ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, itu kita tulis dari bilangan yang sebelah kiri. Mengapa? Nah, mengapa kok harus dari sebelah kiri? Nah, karena semakin ke kiri, posisi bilangan itu semakin kecil. Nah, sehingga dikatakan bahwa jawaban dari soal tadi dari yang terkecil itu adalah negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 1, 3, dan 5. Mudah bukan? Yang berikutnya, mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya masih sama soalnya ya. Ada bilangan acak 5, negatif 2, 3, negatif 4, 0, negatif 6, dan 1. Cuman pertanyaannya dibalik. Kalau tadi mengurutkan dari kecil ke besar, sekarang mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya sama. Dengan bantuan garis bilangan. Biar kalian cepat memahami. Nah, sekarang karena diurutkan dari yang terbesar, ya, dari yang terbesar ke yang terkecil, maka jawaban kita tulis dari yang paling kanan. Dari paling kanan. Kenapa? Iya, pinter. Karena ke kanan itu adalah yang paling besar. Sehingga jawabannya menjadi bagaimana? 5, 3, 1, 0, negatif 2, negatif 4, dan negatif 6 ya. Jangan lupa garis bilangannya itu seperti tadi, dilingkari angka-angkanya sehingga kita urutkan seperti itu. Ya, sangat mudah sekali ya belajar. Ya, tadi kita sudah belajar membaca, menulis, dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, saatnya sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat.
Ini pelajaran yang masih mudah ya anak-anak ya. Jadi kalian tidak usah takut, kalian tidak usah ragu, kalian tidak usah bingung ya. Oke. Sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana sih caranya membandingkan bilangan bulat itu? Ya. Kita ketahui bahwa bilangan bulat positif itu selalu mempunyai nilai lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, untuk membandingkan itu tanda-tanda apa saja yang digunakan? Nah, tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat adalah seperti ini. Yang pertama ini, itu dibaca lebih dari atau lebih besar. Yang berikutnya, tanda seperti itu dibaca kurang dari atau lebih kecil. Yang berikutnya adalah tanda sama dengan. Ya. Dan yang perlu kalian ingat, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Itu yang perlu kalian ingat di dalam mempelajari baik itu mengurutkan ataupun membandingkan bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Tetap kita membuat garis bilangan. Sekarang ada contohnya soal. Bandingkan negatif 3 dan 5. Negatif 3 dan 5. Kalian harus lihat posisi bilangannya terlebih dahulu ya. Kalau sudah, lingkari lagi angka negatif 3 dan angka 5. Sudah paham? Nah, sekarang perhatikan letaknya atau posisinya. Kalian lihat di situ. Negatif 3 terletak di sebelah kiri 5. Ya, ulangi lagi. Negatif 3 terletak di sebelah kiri 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa negatif 3 itu lebih kecil dari 5. Ya. Negatif 3 lebih kecil dari 5. Dan bisa dituliskan negatif 3 tanda kurang dari 5. Mudah sekali bukan? Ya. Contoh yang berikutnya. Lihat. Bandingkan negatif 2 dan negatif 6. Ya, bandingkan negatif 2 dan negatif 6. Caranya masih sama. Menggunakan bantuan garis bilangan. Ya. Setelah membuat garis bilangan, kasih tanda angka negatif 2 dan negatif 6-nya. Boleh dilingkari, boleh dikasih kotak nih. Sekarang memnya kasih kotak nih biar bisa lihat perbedaannya ya. Yang kita kasih kotak adalah angka negatif 2 dan negatif 6. Karena kita disuruh membandingkan negatif 2 dan negatif 6. Sudah paham? Sekarang lihat posisinya. Ternyata negatif 2 itu terletak di sebelah kanan negatif 6. Ya kan? Negatif 2 itu di sebelah kanannya negatif 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negatif 2 itu lebih besar dari negatif 6. Ya. Negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Jadi kesimpulannya anak-anak biar gampangnya saja. Pokoknya yang letaknya di sebelah kanannya itu berarti dia yang lebih besar. Paham ya? Mudah sekali kan? Ya, mudah sekali matematika. Jadi kalian tidak usah takut, kalian tidak usah ragu-ragu. Nah, anak-anakku sekalian, mudah bukan belajar matematika? Untuk itu, jangan takut untuk belajar matematika. Matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan apabila kita mau berusaha, apabila kita mau
mengerjakan dengan baik, mau memperhatikan dengan baik, Mem yakin kalian pasti bisa. Oke, materi matematika sampai sini dulu dan nanti akan kita lanjut pada video yang berikutnya. Bye bye.